menjadi rasional. Manusia adalah makhluk yang ingin terus belajar. Bagaimana masing-masing individu belajar akan sangat bervariasi sesuai dengan potensi yang mereka bawa semenjak lahir. Ada yang ingin belajar secara mandiri dengan tidak mudah mempercayai orang lain. Ada pula yang ingin mendapatkan pengalaman melalui disakiti oleh orang lain. Keduanya hanyalah bagian dari permainan drama yang saat ini sedang kita mainkan di bumi. Sebagai pemeran utama, kita akan dipertemukan oleh banyak karakter non-pemain yang menuntun kita ke babak selanjutnya dalam hidup. Non-playable character atau NPC yang berada di sekitar kita memberikan kita banyak petunjuk mengenai kegelapan jiwa kita sendiri. Hanya ketika kita bertemu dengan mereka lah, kita dapat bercermin dan memahami ego kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyadari bahwa kita adalah orang yang tamak tanpa terlebih dahulu dipertemukan dengan orang maupun kejadian yang membuat kita mengalami kebangkrutan. Kita juga tidak akan pernah menyadari cinta kasih dalam diri ketika kita tidak dipertemukan oleh para NPC yang membuat kita meragukan diri sendiri. Inilah berbagai variasi dari perjalanan kehidupan kita di bumi untuk terus mengalami pertumbuhan. Banyak hal atau kejadian yang kita alami selama mengambil peran sebagai tokoh utama kemudian membuat energi emosional kita menjadi tidak stabil. Kita merasakan gejolak emosi dari getaran tinggi jatuh ke getaran rendah, di mana kebencian, kekecewaan, maupun perasaan dikhianati kemudian kita rasakan. Emosi pada frekuensi rendah tersebut kemudian akan mengubah kita menjadi makhluk yang irasional, di mana energi emosional kita kemudian mengambil alih energi mental kita. Kita akhirnya menampilkan perilaku yang tidak masuk akal untuk mencapai tujuan melayani ego kita sendiri. Sisi rasional kita tenggelam, di mana kemudian kita akan memberikan semua energi diri kita kepada orang lain. Inilah kebocoran energi yang harus kita hentikan. Ketika kita mengalami kondisi ini, seringkali kita akan berada pada pusaran emosi yang begitu hebat, di mana kita mulai tidak mendengarkan nasihat atau masukan orang lain dan hanya berpikir untuk memenuhi ego kita sendiri. Kemudian, bagaimana kita terbebas dari kondisi yang menjerat energi mental kita ini untuk dapat berpikir kembali secara rasional? Kuncinya adalah dengan menjadi sadar. Ketika kita mulai menyadari bahwa kita menampilkan perilaku yang tidak normal atau tidak masuk akal, kita harus mulai menahan diri dalam mengambil keputusan yang impulsif. Saat pikiran kita tidak jernih, maka akan sangat mudah bagi kita dalam menguras seluruh energi yang kita miliki, baik itu berupa kekayaan materi, tenaga, maupun energi emosional kita. Berhentilah sejenak untuk menarik nafas panjang, kemudian tahan, dan hembuskan perlahan. Lakukanlah hal ini sebanyak-banyaknya, hingga kesadaran kita kembali kita rasakan. Pada kondisi ini, pikiran kita yang kalut akan mulai tenang dan kita dapat mulai berpikir secara rasional. Kita dapat melihat kembali hal-hal atau kejadian yang membuat kita berada pada emosi getaran rendah. Kita amati mengapa kita terpancing hingga kita melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Disinilah kita menarik kembali energi diri yang kita hamburkan keluar. Kita selaraskan energi mental, emosional, serta fisik kita. Ketika ketiganya selaras, hati kecil kita akan mulai menuntun kita. Hati kecil tidak akan pernah menuntun kita untuk melayani ego, seperti ketamakan maupun kekuasaan. Hati kecil hanya akan membawa kita kembali kepada diri kita yang asli, yaitu ayah kita, sang pencipta tertinggi. Ketika kita sudah berada dalam kondisi tenang, kita dapat kembali merekonstruksi atau menata kembali berbagai kejadian yang telah membawa kita kepada kejatuhan. Kita analisa dengan intelek kita untuk mengambil keputusan terbaik bagi diri kita sendiri. Apa yang terbaik bagi diri kita tidak akan pernah dilandasi keinginan untuk menyakiti orang lain, sehingga apapun kejadian hidup yang membuat kita merasa terguncang secara emosional akan dapat kita atasi dengan menjadi tenang dan kembali kepada diri.